Jadi ada anggota Ansor ini ya, protes keras Masjid Al-Jabbar, yaitu undang Ustadz Khalid Basalamah mau dibubarkan. Jadi tanda tanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya dengar-dengar ya, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala, beliau diundang untuk mengisi kajian Tabligh Akbar di Masjid Al-Jabbar di daerah Bandung ya, yaitu oleh Bapak Ridwan Kamil ya. Jadi beliau diundang untuk mengisi kajian di masjid itu, di Masjid Al-Jabbar. Jadi ada kelompok yang tidak menyetujuinya, yaitu ada kelompok yang protes dengan Ustadz Dr. Khalid Basalamah apabila beliau mengisi di Masjid Al-Jabbar itu. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya ini akan membacakan ya, yaitu di Twitter, tapi ini di blog ya. Nah, coba mari kita lihat ya teman-teman semuanya. Jadi saya ambil dari Suara Nasional ini, yaitu di sini saya akan bacakan ya. Jadi ada anggota Ansor ini ya, protes keras Masjid Al-Jabbar, yaitu undang Ustadz Khalid Basalamah mau dibubarkan. Jadi tanda tanya ya. Benarkah begitu ya? Jadi di Facebook ini, Masjid Al-Jabbar milik Pemprov Jawa Barat yang mengundang penceramah Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA mendapat penolakan dari berbagai pihak. Ustadz Khalid Basalamah dianggap salafi yang bisa memunculkan keresahan masyarakat. Ini di Telegram ya. Kemudian Pak Ridwan Kamil, saya kecewa kepada Bapak, sumpah ini Masjid Pemprov dan ngasih panggung ke Khalid Basalamah, karpe sampean gimana ya. Jadi ada yang protes di Telegram ya teman-teman ya. Kata anggota GP Ansor Afif Fuad Saidi di akun Twitternya. Nah teman-teman semuanya, kenapa Dr. Khalid Basalamah itu ingin ditolak oleh kelompok GP Ansor ya? Jadi bagi saya itu Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala, ya walaupun beliau ini berbeda paham dengan kelompok GP Ansor ya, tapi tidak seharusnya itu beliau dibubarkan Tabligh Akbarnya ya, karena ini beliau sedang diundang untuk mengisi Tabligh Akbar di Masjid Al-Jabbar. Nah, jadi di situ nanti ya Gaswah itu mengadakan seperti kayak ada potong rambut gratis dan banyaklah di situ ya. Apalagi itu ya, pokoknya banyak di situ. Gaswah itu mengadakan sesuatu di situ ya. Jadi kalau mau menghadiri kajian, nah kan bisa potong rambut gratis ya. Jadi banyak yang diadakanlah di situ oleh Gaswah ya, yaitu seperti perusahaan Ustadz Dr. Khalid ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi yang saya ingin komentari di sini adalah kenapa harus ditolak penceramah Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA ini. Ya walaupun beliau ini di ceramahnya itu ada yang berbeda paham dengan kelompok yang lain ya. Jadi beliau itu berpegang dengan dalil, dan kemudian kelompok lain juga berpegang dengan dalil. Tapi kalau saya rasa ini selagi berpegang dengan dalil, mungkin bisa toleransi ya teman-teman semuanya ya. Jadi nggak harus membubarkan kajian beliau. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya kritisi ya. Jadi ceramah beliau ini
bagi saya ya baik ya, walaupun banyak orang yang berbeda paham tentang eh, yang disampaikan oleh Ustadz Khalid, tapi saya menerimanya. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya akan mengajak teman-teman untuk mendengar kajian Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA, Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang inilah aku yang sekarang. Nah, ini saya ambil dan cuplikannya ya. Mari kita simak. Kaya kah, suka membantu kah, ada caranya. Jangan pindah lintas alam nih. Orang-orang yang jadi dukun, jadi peramal, jadi penyamun, ini lintas alam. Dia pergi ke jin-jin itu, minta tolong. Dan ini tidak boleh. Pindah ke alam mereka tidak boleh. Dilarang sama Allah. Kalau kita pindah ke alam mereka, kita akan ditipu nanti. Kalau jin beriman tidak akan kerjasama sama manusia, tapi syaitan ini kerjasama sama manusia. Ingat, kita pemimpin, garis bawahi kalimat ini. Jadi orang-orang yang jadi dukun itu kalau mereka pergi ke bersemedi di gua, di pinggir pantai, manggil-manggil wahai dewa, wahai penjaga ini, apalah di Indonesia, ini Roro Kidur lah atau apa semua dipanggil Gondoruo, Tuyul. Ini semua teman-teman bahasa yang diucapkan oleh manusia karena tidak paham kedudukan dia. Dia kalau lagi bersemedi di situ, syaitan yang lewat di sekitar tempat itu muter-muter lihat, ini manusia, ini pemimpin saya ini. Nggak bisa, dia mengalahkan manusia nggak bisa. Syaitan nggak bisa kalahin kita. Syaitan hanya bisa bisik saja, buat jangan gini, cuma begitu, nggak lebih daripada itu. Bapak Ibu sekarang waktu mau kesini tadi ke masjid, mungkin ada syaitan bisikin jauh, keburu nggak ya, dapat tempat atau apalah. Tapi Bapak Ibu tetap jalan. Syaitannya mau buat apa? Gak bisa buat apa-apa, cuma bisa bisik. Jangan gini, gitu, segala macam. Cuma itu, manusia kalau bantah, gak bisa buat apa-apa dia. Gak bisa syaitan menjelma cekik kita, enggak, kamu harus berzina. Enggak. Syaitan cuma bisik, itu zina, itu perempuan, itu begini. Tapi kalau saya bilang enggak, saya gak mau. Terus syaitannya buat apa? Gak bisa buat apa. Masya Allah ya, ceramah seperti ini penuh dengan ilmu ya, penuh dengan edukasi. Jadi mengajak orang untuk mentauhidkan Allah ya. Jangan mempercayai hal-hal takhayul, bertapa di pinggir laut, ataupun meminta kepada selain Allah, Nyi Roro Kidul. Masya Allah, ini ceramah yang membuat saya dulunya juga tidak menyukai beliau ya. Tapi Alhamdulillah, saya mendengar kajian beliau ini adem ya, rasanya tuh adem. Dan ya, kajian beliau ini penyampaiannya itu mudah dipahami ya, dengan dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Masya Allah ya, jadi kalangan pemuda juga menyukai cara penyampaian Ustadz Dr. Khalid ya kepada jamaahnya, itu sangat mengena. Dan cara bicaranya juga enak ya, tidak terlalu keras, tidak terlalu keras, tidak terlalu rebut, jadi pas gitu. Nah, mari kita simak ya teman-teman. Lemah sekali. Allah bilang inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan itu lemah sekali. Kalau ada manusia yang tidak faham tentang kedudukan mereka sebagai khalifah, ditipulah oleh syaitan itu. Sama tadi orang bersemedi itu. Sebenarnya teman-teman sekalian, di muka bumi ini yang mengatur kadar udara, oksigen yang kita hirup, populasi manusia, populasi hewan-hewan, kadar panas udara, api, air, segala macam, ini ada malaikat-malaikat. Teman-teman kalau mau baca surah Al-Ma'arij dan surah Al-Buruj, surah nomor 77 dan surah nomor 79. Di situ disebutkan panjang lebar tentang tugas-tugas malaikat. Jadi yang urus lautan, urus gunung, urus tumbuh-tumbuhan, semua ini malaikat, makhluknya Allah. Rukun iman kita yang kedua, kita harus yakin mereka ada. Nah, kalau ada manusia datang ke gua-gua ini, minta-minta, panggil syaitan, panggil dewa, panggil penjaga gua atau apa saja, syaitan di sekitar situ tadinya takut sama manusia ini. Makanya orang kalau bersemedi nggak pernah kurang dari 3 hari, 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang bertahun-tahun bersemedi. Baru syaitannya keluarin suara tuh. Dilihat orang ini kok bodoh benar, dulu nggak makan, nggak minum. Iya, kamu mau apa? Saya mau ilmu kebal. Lihat, perhatikan syaitan tipu dia. Disuruh makan kotorannya sendiri, disuruh minum darah, disuruh ini, lintas alam lain nih. Nah, memang betul ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau ada orang yang mempelajari ilmu kebal itu
aturannya itu misal berpuasa, tidak makan, tidak minum ya. Selama berapa itu 40 hari ya, 40 hari 40 malam. Ini sangat menyiksa ya. Jadi itu adalah tipu daya syaitan ya. Ada yang apa itu disuruh untuk menghinakan Al-Qur'an ya, kalau jadi dukun yang ini, dukun yang sakti mandraguna. Nah, jadi disuruh untuk menghinakan Al-Qur'an ya. Bahkan Al-Qur'an itu ada yang diinjak untuk BAB. Subhanallah ya. Memang setan itu ya, talbis iblis ini ya. Syaitan ini memang mengajak manusia itu untuk menyekutukan Allah ya. Jadi syaitan ini mencari orang-orang yang bisa diajak ke neraka. Jadi jangan sampai tertipu dengan syaitan. Syaitan memang seperti itu. Mengajak orang untuk berbuat maksiat, menyekutukan Allah, dan pokoknya itu yang jelek-jelek itu ya teman-teman ya. Jadi ceramah beliau ini sangat bagus ya untuk kaula muda maupun orang-orang tua ya. Jadi untuk semua kalangan bisa menerimanya dengan baik. Karena penyampaiannya beliau ini, Ustadz Khalid ini lebih ilmiah, kemudian mudah dipahami. Nah, mari kita kembali simak ya. Manusia tidak mungkin mau minum darah. Fitrahnya kita nggak suka itu. Alam kita beda, kita nggak boleh makan itu memang. Allah buat kita nggak suka itu. Syaitan suka dengan bau-bau busuk, bau kotoran. Manusia nggak suka. Syaitan suruh manusia ini ikuti dia, suruh bersemedi. Dan ini disebutkan teman-teman, sebab turunnya surah jin ini karena ada orang-orang Arab jahiliyah dulu. Mereka ini teman-teman kalau mau kalau lagi perjalanan bagi safar, kepala sukunya, kepala kafilah, kepala perjalanan itu kalau sudah istirahat di satu lembah, dia tiba-tiba keluar, dia ambil setengah bekal makanan, dia bawa ke tengah-tengah lembah, lalu dia bilang begini, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami ya. Ini perkataan siapa? Perkataan kepala kafilah tadi. Maka Allah bongkar dalam Al-Quran, dalam surah jin, Allah katakan 18 ayat pertama diantaranya, fazaduhum rahaqa. Maka syaitan-syaitan di sekitar lembah itu semuanya makin mengerjai mereka. Besar kepala. Makin jadi tuh. Kalau ada satu kampung misalnya kayak di Indonesia ini paling banyak seperti itu. Ada satu kampung lewat jembatan tersebar berita itu di jembatan kalau malam hari ada nenek-nenek tuh. Syaitan tunggangi itu isu. Kalau ada orang takut makin jadi, makin kelihatan. Makin kelihatan. Yang lihat hanya orang yang takut saja. Orang yang tidak takut tidak bakal lihat. Tidak bakal kelihatan. Tentu teman-teman sekalian, kita ini sampai azan Isya, sholat Isya dulu baru kemudian kita lanjutkan materinya. Nah, oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan kajian oleh yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Jadi kajian beliau ini sangat ilmiah, beserta dengan dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, dan banyak kaula muda juga yang menyukai gaya beliau tentang menyampaikan kajian. Termasuk saya juga ya, saya juga menyukai kajian Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala. Jadi ya teman-teman semuanya, kita kembali yang tadi itu ya. Jadi Ustadz Dr. Khalid ini diundang untuk mengisi takbir akbar di Masjid Al-Jabbar ya, oleh Bapak Ridwan Kamil ya, selaku Gubernur Jawa Barat ya. Jadi beliau mengundang Ustadz Dr. Khalid Basalamah untuk mengisi kajian di Masjid Al-Jabbar Jawa Barat. Akan tetapi ada kelompok ya yang tidak sepakat ataupun berbeda paham dengan Ustadz Khalid. Jadi ada yang kelompok yang kecewa ya, kenapa Bapak Ridwan Kamil itu mengundang Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Karena kelompok itu tidak sepaham dengan
manhaj Ustadz Dr. Khalid Basalamah yang katanya suka membid'ahkan amaliyah-amaliyah orang lain. Nah, teman-teman semuanya, jadi kalau saya menilainya ya memang ada tentang hadis bid'ah, yaitu dari Rasulullah SAW, dan hadisnya itu banyak. Selagi beliau juga berpegang dengan dalil, dan kelompok yang lain juga berpegang dengan dalil, akan tetapi ya, walaupun misal seperti kunut subuh ya, ada kelompok yang membid'ahkan, ada kelompok yang mensunahkan, selagi ada dalil ya, berpegang dengan dalil, bagi saya itu bisa ditoleransi, tidak mengapa. Seperti itulah kurang lebih contohnya ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tablik akbar yang akan diselenggarakan di Masjid Al-Jabbar semoga berjalan dengan baik. Dan semoga kajian beliau berlancar dengan baik, tidak ada halangan apapun. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Minta doanya agar tablik akbar oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah berjalan dengan lancar. Semoga tidak ada halangan apapun. Nah, oke, teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin teman-teman juga dulunya juga pernah ada yang tidak sepaham dengan Ustadz Dr. Khalid ya. Dan banyak juga di kalangan teman-teman kita yang kemudian melihat kajian beliau, kemudian lembut hatinya dan mengenal dengan dakwah beliau. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Semoga kita istiqomah di atas manhaj salafus saleh, manhaj salaf. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.